Jadi aku pernah cerita ya, pernah ngajak ibuku ke optik kan. Dulu belum kenal sama Pak Yahya. Di situ ibuku tuh ditanyain, ibu mau kacamata baca? Kacamata baca. Ya kan dites kan huruf-hurufnya itu. Bu, huruf ini apa? Gak bisa mas. Oh ya, di bawahnya gimana? Tetap gak bisa. Kan dari atas dari bawah ke atas itu kan semakin kecil terus besar gitu. Kok tetap gak bisa tuh bu? Ini gak kelihatan bu? Bukan gak kelihatan mas, saya tidak bisa baca. Emang ibuku tuh beneran, ibuku gak sekolah mas. Jadi yang dimaksud tuh gak bisa mas, itu gak bisa ngerti hurufnya. Buta huruf ya. Bukan gak bisa lihat pakai ini. Jadi jangan salahkan Pak Yahya kalau begitu. Sebenarnya yang salah tuh yang ngetes. Harusnya Bu ini uang berapa gitu baru ngerti beliaunya. Kalau itu usah Pak, saya minus aja kalau ada uang masih yang satu dua ya. Kelihatan yang seperti itu ya. Iya emang gitu. Halo. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng bersama kita Mejeng. Kudu bahagia mau punya carane. Ya cara capek. Cangkruan yang kantor HP. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan bapak-bapak ganteng yang mempunyai profesi usaha pakai kacamata. Iya, pakai kacamata. Kacamata ini bu. Kacamata ini. Saya kan begini, saya cuma bilang gini kacamata. Kenapa saya dilihat? Kesini bisa kacamata nih gini nih. Kenapa lihat saya kalau kacamata? Kacamata kamu keren. Oh iya. Dari mana? Dari Yahya Kacamata. Aduh, nih kacamatanya dia kan keren banget. Ini kacamata fotokromik. Jadi kalau misalkan di bawah cahaya dia berubah. Langsung hitam. Kalau aku, kacamataku juga dari Yahya Kacamata. Lebih kerenan aku. Kenapa? Karena kacamataku tembus pandang. Masa sih? Coba lihat. No. Konsepnya tembus pandang bukan seperti itu. Itu memang dia ada lensanya. Iya, tapi karena gini itu kan lagi ngetren, lagi buat aksesoris aja keren. Ini dari Yahya Kacamata. Ininya bagus loh guys. Itu tuh nggak sakit di sini. Dan ini nggak sakit di sini juga. Tapi kan anda kan emang bangkir ke depan. Iya, tapi aku alhamdulillah kalau pakai dari Yahya Kacamata itu pas ngepasin hidung. Oh gitu ya? Iya, nggak ada yang melorot-melorot gini nggak. Wow. Kita kan langganan ya. Ini kebetulan ini tuh langganan kita kacamata. Nah, kita undang nih beliaunya ke sini. Nah, ini dia beliaunya. Halo. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Boleh maju Pak? Assalamualaikum. Ini boleh ditarik nggak sih? Iya. Saya. Aman. Oh di sini aja Pak. Udah gini aman. Oke. Siap. Pak Yahya Kacamata, namanya Pak Yahya Kacamata. Asli. Iya. Tapi nggak pakai kacamata. Pak Yahya. Pak Yahya. Asli. Oke. Sudah berapa lama nih Pak usahanya Pak? Kita dari 2014 sampai sekarang. Berarti saya lulus SMP dong. 2014 sampai sekarang. Iya, kisaran 10 tahunan ya. Usaha awal mulanya nggak kacamata Pak? Bukan. Apa Pak? Kita usahanya dulu spare part. Spare part coba. Spare part kacamata? Bukan, spare part sepeda motor. Oh. Kok jauh meleceng? Iya, karena Kenapa? seperti ini kita melihat dari perkembangannya sekarang kalau motor yang baru-baru itu kan jarang membutuhkan spare part. Oh gitu. Jadi arahnya ke sana. Pertama itu, kedua kan kita bangkrut sampai punya utang dan sebagainya. Akhirnya kita memilih kacamata ini. Dulu namanya bukan Yahya Kacamata. Dulu Cahya atau Cahya. Oh, Cahya Kacamata seperti itu. Kenapa Ya. diganti Pak? Karena dari beberapa teman, dari beberapa masukan itu, kenapa kok enggak Yahya aja? Kita lebih enak untuk menghafalnya seperti itu. Iya. Ya maka dari Cahya itu kita ambil nama Yahya. Soalnya kan harapan saya dengan Cahaya itu kita akan dari keterpurukan itu kita bisa bangkit. Iya, seperti itu. Iya. Nah, ternyata sama orang-orang malah disarankan untuk pakai nama sendiri. Itu memang aslinya namanya Pak Yahya. Iya, Yahya. Seperti itu. Yahya siapa sih nama panjangnya? Pak Yahya siapa? Muhammad Yahya. Oh, Muhammad Yahya. Berarti fake diganti namanya Yahya Kacamata ya. Yahya Kacamata. Oke. Ini alamatnya pastinya kawan-kawan juga udah tahu ya. Di mana? Di Kola, iya. Pasar Kola itu ke selatan sekitar berapa meter Pak? Utara MTS. Utara MTS. Ada tulisannya besar ya, Kacamata. Iya.
dari dua usaha ya, dari spare part spare part ke kacamata. Iya. Mengapa yang dipilih kacamata? Iya Pak, kenapa kan kalau spare part juga lumayan. Enggak gini, maksudnya dari spare part kok jauh banget ke kacamata. Nah, apa gitu loh Pak? Ya kita ngelihatnya pasar. Artinya kalau kacamata dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, ataupun dalam musim apapun, kalau orang sudah minus itu pastinya butuh kacamata seperti itu. Tapi kalau untuk spare part, contoh misalkan alah kendaraan ditumpak isi bertahan dulu tidak apa-apa. Tapi kalau kacamata sudah kaitannya dengan keseharian, apalagi kalau urgent gitu, kita mesti esok kudu tuku seperti itu. Soalnya besok udah tidak bisa aktivitas lagi. Tapi kan ada juga Pak yang esok kudu tuku kayak misalkan beras gitu ya. Enggak gitu konsepnya. Kenapa kok enggak usahanya ke situ gitu loh. Kebutuhan primer. Iya. Enggak, ada yang primer kan yang dikonsumsi setiap hari. Kalau kacamata kan enggak setiap hari. Ya tapi itu kan kebutuhan untuk melihat loh, melihat tetangga. Alasannya Bapak, artinya seperti ini. Ada beberapa kalau oke lah kalau untuk minus yang kecil-kecil 1/4 sampai 150 lah itu enggak, misalkan enggak pakai juga di tanah itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas itu kita ngelihat dari jarak kisaran 3 meter itu sudah kayak ngeblur. Nah, apalagi kalau naik sepeda motor itu udah enggak berani biasanya seperti itu. Ya, aku juga gitu Pak, kalau ngeliat mantan itu kayak ngeblur banget gitu Pak, ngeliat mantan gitu. Aku kalau lihat tagihan ngeblur. Iya, aku juga gitu. Aku biasa sering kadang tuh kayak lupa ingatan kalau lihat aduh tagihan Shopee nih. Aku sering kalau kayak gitu tuh ngeblur itu sering. Tapi kalau lihat duit atusan ewan tuh kayak bening gitu ya. Bening banget ya. Saya pikir untuk menerang tanggal tua gitu ngeblur ya. Oke, kalau dari kacamata sendiri sudah ada berapa cabang? Untuk sementara ini kita masih satu, tapi ke depan kita mau buka yang di Barat Kali, Bali. Oh di Bali? Oh ya Allah. Halo, bapaknya jangan congkak ya. Barat Kali. Guys. Congkak ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita pengen didatengin nih Pak, misalkan kita nggak sempat datang ke tempatnya Pak Yahya. Iya. Menerima apakah ini bisa enggak? delivery order nggak? Masih untuk pemeriksaan dan lain sebagainya bisa datang nggak ke rumah? Kita juga melayani delivery order ataupun kontak person. Itu nanti ada tim saya yang datang seperti itu. Gitu. Iya. Jadi bisa di rumah aja kalau mau beli kacamata ya kan? Untuk selanjutnya diantar sama ini timnya dari Pak Yahya. Gitu. Jadi enak nih telepon Pak Yahya, Pak aku butuh kacamata nih dikirim gitu ya. Iya. Kalau untuk dari harga sekarang, harga kisaran berapa nih kira-kira? Kita dari yang biasa itu artinya yang masih standar itu dari 350 sudah bisa melayani komplit. 350. Komplit itu apa Pak maksudnya? Komplit ada kacamata, ada sapu tangan, lensa super sin sudah, ada sapu tangan, ada tempat kotaknya itu dan ada bonus pembersih yang besar yang cair itu. Iya, untuk membersihin kacamata. Gitu. Seperti itu. 350 ya itu ya? 350. Ada standar minusnya nggak? Kira-kira minus sampai berapa aja gitu? Minus sampai 5. Minus sampai 5? Iya, minus sampai 5. Sampai 5 jadi 350.000. Iya. Kalau yang di atas 5? Di atas 5 biasanya ada tambahan 20.000. Iya. Apa yang bikin tambah tuh apa tuh Pak? Kacanya atau? Yang bikin tambah kita memang kulaannya dari sana ada tambahan 20.000 itu yang. Jadi kita ngitungnya HPP juga enak gitu. Dari Pak Yayang sendiri itu ada keahlian khusus nggak sekolahnya itu kalau kacamata? Kalau sepeda kan kita tahu STM lah minimal ya. Bisa ke kacamata ini kan perlu ilmu gitu loh Pak. Iya. Pasti lulusan tata boga ya? Bukan Pak, ini lulusan Pak Yayang kebidanan. Bidan sih. Ya kamu yang tata boga gimana sih? Iya. Iya, sekolahnya ada. Dulu sekolahnya ada. Apa itu Pak jurusannya? Kalau sekolahnya di RO, di samping itu untuk untuk mempertebal ilmu lah, katakanlah harus studi kasus dulu kita ngikut orang dulu. Pernah dulu ikut orang. Ikut apotik, optik, iya. Ikut optik, terus akhirnya tahu. Jadi kalau kita ilmu yang kita dapat, kita langsung terapkan. Kalau tidak ada pendampingnya kita kan agak susah. Gitu. Makanya seperti itu yang kita lakukan. Modalnya berapa Pak dulu Pak awal-awal? Kita modal dari awal
kecil ya, masih kecil itu kisaran 25 sudah bisa. 25 apa Pak? Juta? Iya. Oh 25 juta itu kecil itu ya. dapat apa? Kecil ya Pak? Congkak sekali Bapak. Kecil ya. 25 juta itu kecil ya. Itu artinya termasuk untuk usaha. Untuk usaha artinya kan udah satu kios berikut dengan alat-alatnya seperti bukan kacamatanya aja loh. Soalnya kalau kita melihat dari beberapa lensa itu jumlahnya enggak terkira kan. Iya, soalnya kan bisa macam-macam ya Pak. Ada minusnya, ada silindernya itu udah macam-macam banget. Iya. Dapat konsumen pertama. Dapat konsumen. Tetangga. Iya. Oh iya tetangga. Tetangga. Dari keluarga nggak ada yang minus. Nggak ada yang minus. Kalau ini minus kelakuannya Pak. Ada nggak Pak? Untuk biar nambahin plus yang minus kelakuan kayak gini ada nggak Pak? Jangan bayi ya Mas ya. Oh jangan bayi. Oh kelakuanmu minus tuh jangan bayi ya Mas. Oke, jadi pertama kali klien Tetangga ya kita karena awalnya kan ndak toko dulu ya Mas, langsung kalau ada tamu kita layani. Awalnya seperti itu. Kita akan yang pertama kalau memang orang usaha itu kan yang dipersiapkan dengan customer. Kedua apa namanya? Produknya. Di samping customer relasi ya. Artinya untuk distribusi ini kulaan dari mana, ini Iya. Ya, seperti itu yang kita lakukan. Emang kolaannya dari mana Pak? Kita dari Surabaya ada, Jakarta ada, dari Malang juga ada. Itu apakah ada harga beda gitu kalau seumpama nanti kita belinya banyak? Kita belinya partai nih. Jadi kayak semacam grosir. Bukan. Kayak kantor gitu. Nah, Bapak kita datengin, itu ada harga khusus gitu nggak sih? Bisa. Nanti ada potongan ya? Ada. 5.000 pasti. Lebih lah Mas, ya. Lebih lah Mas. Iya. Jadi memang sering dipanggil juga ya? Iya. Ke instansi-instansi begitu. BPJS nggak sih kalau kayak gitu? Kan ada yang kacamata pakai BPJS. Sementara ini kita belum mengarah ke sana. Kalau ada sana kan lebih enak kan, kita gonta-ganti kacamata pakai BPJS. Dia yang butuh kacamata ya kan. Ini kacamatanya ini kayak punya Rama ini kan fotokromik Pak. Kalau yang kisaran kayak gini berapa nih Pak? Kisaran 600-an kalau untuk fotokromik. Estimasi segitu ya. Yang aku pernah lihat itu kacamata itu kalau kena air tuh bisa langsung serut. Jadi nggak nempel terus dia nggak ngembun gitu-gitu. Ada kan ya? Ada, itu dari lensanya Mas. Yang biasanya. Namanya Bapak itu yang lensanya itu kita pakai Essilor kalau seperti itu. Itu udah lensanya aja estimasi kisaran 700 ke atas. Lensanya aja? Iya. Belum adanya? Belum. Ya Allah, terjangkau ya. Ini kalau kena air nih langsung pak. Tapi ada nih Pak, kita bisa ngelihat biasanya kalau ngelihat kacamata bolongan gini tuh ada yang lebih murah, dijualnya lebih murah daripada kacanya, itu kenapa ya Pak? Kan ada jual frame aja. Jual frame itu biasanya kalau di Indo Rapat gitu Rp15.000. Tempatnya Bapak ya berapa nih kalau bolongan aja? Bolongan aja. Gini, itu yang membedakan antara apa namanya optik dengan yang lain. Kalau yang settingan optik itu memang di dalamnya itu ada relnya. Dipasang lensa itu masih bisa. Kalau yang murah nyesewu ya, itu kita belinya di luar gitu dipasang itu kalau ndak meletis pinggirnya itu gampang copot. Di dalamnya itu ada relnya itu yang bikin mahal. Ini ya? Settingnya udah beda. Kalau kayak gini berapa Pak nih Pak? Itu kisaran 200-an. Ya. Ini aja 200-an. Pasnya berapa nih Pak? Pasnya berapa? Aduh Mas aku nawar. Oke. Itu lentur. Nah, lentur itu. Oh, lentur ya. Kayak aku. Kayak hati aku dong. Kayak aku lumer. Itu untuk lensanya Mas Rama bisa dimasukkan sini Mas, coba Mas. Masukin sini Mas. Diapain Pak? Coba biar itu yang dari putih. Nah, sini Mas. Sini Mas. Sini Mas. Ini meripat nih di sini. Bisa nggak kelihatan. Kalau kamu ngomong kacamata untuk perubahannya juga tidak terlalu lama, artinya dari 15 detik aja. Masukin siap. Tuh dia awalnya putih kan? Dari 30 ke 15 detik aja udah berubah itu. Ini kameramannya yang bisa nge-shoot nih, kameramannya yang bisa nge-shoot ya. Itu diapain tuh Pak? Dipanasin atau dipanasin. Kalau kita
kita kalau mau keluar kamu ini jangan belum masih ini belum itu loh, loh. udah hitam loh, berubah warna kan. Itu masih belum tuh. Udah itu. Aku pengen yang panas. Aku tuh pernah kan ngantar temanku itu ke Oke, optik. siap. Itu Mas. Nah, udah itu. nah nih. Udah hitam kan, tukaran jadi. Nah, teng. Rasa kemalan. Oh, hitam itu. Jadi tuh, jadi ada kalau dipakai kayak gini tuh lebih enak ya. Kita ada dua fungsi. Yang satu kalau kita jalan siang-siang gitu, otomatis dia akan redup. Ya. Kalau di malam hari dia akan terang. Pak, selama bisnis kacamata ini ada nggak pengalaman unik-unik gitu, Kak? Misalkan konsumen yang nawar sampai jentep atau gimana? Ternyata nggak gitu. jadi gitu ya. Tanya-tanya itu dia. Ya biasanya ada sih, pasti ada. Iya. Pasti ada, kita datengin, kita kasih harga yang bagus. Ya, tapi tetap iya. nawar. Akhirnya nawar enggak jadi, kita juga udah biasa. Siapa Pak namanya? Ada Pak Instagramnya Pak. Sini Pak, kasih tahu aku Pak. Kita santai bersama-sama Pak. Kita santai bareng-bareng nih Pak. Iya. Kalau kan jarang ya orang yang namanya jualan kayak kacamata itu kan jarang ya. Bisnis kayak gini ini kan nggak setiap harinya mungkin orang butuh ya gitu loh. Kalau boleh tahu omsetnya berapa Pak? Iya nih Pak. Biasanya kan mahal nih Pak. Iya. Omsetnya sampai berapa? Minimal. Kalau kita bicara omset, pastinya kita bicara berapa biji yang keluar kan seperti itu. Okay. Berapa biji wes Pak? Kalau malu sama omsetnya? Ya, kita minim itu kisaran 25 sampai 25 sebulan. Bulan kemarin sempat 40 biji. Wow. Iya. Masya Allah ya. Seperti itu. Itu minus semua atau normal? Ya, macam-macam. Artinya macam-macam sesuai dengan kebutuhan mereka lah seperti itu. Mas, iya. Ini ada nggak sih kayak golongan gitu kalau kacamata itu wajib kacamata untuk orang tua, kacamata untuk anak ABG gitu ada nggak sih? Ada kelasnya gitu nggak sih maksudnya? Iya. Semuanya ada, dari frame-nya juga ada kelasnya, dari lensa-nya juga ada kelasnya. Selalu upgrade ya? Iya. Biasanya kacamata yang dipakai buat artis-artis itu juga ada? Ada. Sesuai dengan. Kalau Pak Yayat selama ini pemasarannya gimana Pak? Selama ini kita lebih kita kuatkan ke yang lokalan dulu, artinya Kediri dan sekitarnya, di mana kita bisa meraih, di situ yang kita kuatkan dulu untuk. Ya, sementara seperti itu. Pemasarannya gimana? Maksudnya caranya pakai medsos kah atau gitu. Cari dari mana? Atau cari klien sendiri? Sementara ini yang kita kuat masih offline. Offline-nya dari online-nya kita lagi mempersiapkan beberapa teman sih. Ya, kita butuh brand ambassador enggak? Kita siap Pak ya. Ini siap nih. Siap nih. Kali aja nanti kita jadi model kacamatanya begitu ya, kayak Dina Punggi gitu ya. Iya, itu terus jadi model TTS itu Pak. Beda. Ini bagus loh, ujungnya bagus. Nah, bedanya kacamata orang tua sama kacamata anak muda itu apa tuh Pak? Biasanya kalau orang tua itu lebih ke simple, keemasan biasanya. Orang tua ya. Biasanya sini lebih ke keemasan. Iya, ini kayak gitu ya, makanya kayak keemasan gitu. Terus kemudian ada ininya, talinya gitu ya. Iya. Aduh Mas Samu, aku Joni Mirdad. Jamal Mirdad. Oh, so sweet ya, bagus ya. Kalau dari yang ada di gerai toko, itu harga minim berapa? Minimal? Apa 350 atau masih ada yang di bawah? Masih ada yang di bawah. Hah? Kalau kacamata gaya gitu ada juga Pak? Kacamata hitam. Kacamata kemelete gitu ada ya? Oh iya. Kemelete hari. Kita tetap nyedia nih, walaupun tidak banyak. Artinya kalau memang tamu datang ke rumah itu jangan sampai mereka pulang dengan hampa seperti itu. Ya kalau di rumahnya Pak ngajak gibah gitu gimana Pak? Ngajak gitu Pak? Kayak siapa itu? Saya. Kayak saya. Oke, kalau untuk dari Pak Yahya sendiri, kira-kira kalau ada instansi yang pengen hubungi Pak Yahya di mana nih? Di mana nih Pak? Kalau misalkan mau pesan-pesan kacamata di mana Pak? Iya, kita menyediakan kontak person dengan nomor 081 332 442 900 Iya.
900 udah itu. Ada nomor yang lain dari itu nomor siapa Pak? Nomor istrinya Bapak ya? Bapak punya, Bapak punya 2 nomor ya? Bapak punya 2 nomor ya? Jujur Pak. Ayo. Ketahuan ya. HP-nya disimpan di mana ini? Iya. Jadi banget tuh jadi ini. So isol. Iya. Gimana Pak? 085 649 338 884 Iya. Mas, sebelum kita closing, jadi aku pernah cerita ya, pernah ngajak ibuku ke optik kan. Dulu belum kenal sama Pak Yahya. Di situ ibuku tuh ditanyain, "Ibu mau kacamata baca?" Kacamata baca. Iya, kan dites kan huruf-hurufnya itu. "Bu, huruf ini apa?" "Gak bisa Mas." "Oh ya, di bawahnya gimana?" "Tetap gak bisa. Kan dari atas dari bawah ke atas itu kan semakin kecil terus besar-besar gitu. Kok tetap gak bisa toh Bu?" "Ini gak kelihatan Bu." "Bukan gak kelihatan Mas, saya tidak bisa baca." Emang ibuku tuh beneran, ibuku gak sekolah Mas. Jadi yang dimaksud tuh gak bisa Mas, itu gak bisa ngerti hurufnya. Buta huruf ya. Bukan gak bisa lihat pakai ini. Jadi jangan salahkan Pak Yahya kalau begitu. Sebenarnya yang salah tuh yang ngetes. Iya. "Bu, ini uang berapa?" gitu baru ngerti beliaunya. Kalau usah Pak, saya minus aja kalau ada uang masih yang satu dua deh. Kelihatan yang seperti itu ya. Iya emang gitu. Oke, harapan Pak Yahya ke depannya kira-kira dari Kak Yahya kacamatanya apa? Iya, harapan kami bisa maju ke depan, ya. Jalan raya gitu. Iya, maju ke depan jalan raya. Pastinya ingin berkembang dan ingin merangkul dari teman-teman yang lain, terutama dari teman-teman komunitas, dari teman-teman UKM yang ada di Kediri. Minimal seperti itu. Iya. Ya, jangan lupa ya kan kalau misalkan kalian butuh kacamata, entah itu kacamata baca, entah kacamata minus, silinder, kacamata tangga, boleh semuanya. Atau mungkin kacamata untuk gaya-gayaan, hubungi aja. Bukan kacamata berenang, beda. Kacamata berenang ada Pak? Nggak ada. Nggak ada loh. Cuma 2 kacamata renang sama kacamata kuda, kita tidak menyediakan. Parah nih kacamata berenang. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Yahya sudah mampir ke podcast kita. Buat teman-teman jangan lupa ya, kalau butuh kacamata langsung aja ke Yahya Kacamata. Iya, kacamatanya keren-keren. Boleh tipe nggak Mbak? Boleh diangsur nggak sih Pak? Siap. Siapnya kayaknya nggak enak banget ya. Siap. Ya Allah, mode-mode ibu tukang kredit ya. Pokoknya nanti kalau butuh Yahya Kacamata hubungin dia deh. Oke, terima kasih. Saya Rama Genjreng. Saya Mani Junior. Mau jalan Magic. Dan juga dia. Dadah. Saya mau pakai kacamata yang donat ke atas. Ada kacamata yang ke bawah gini ada.